Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Sebetulnya keren juga ya. Presiden Prabowo pernah mewanti-wanti hukuman bagi koruptor kalau bisa sampai 50 tahun. Artinya tidak ada kompromi, Presiden ingin agar para penggangsir uang negara dihukum lebih berat lagi. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata Presiden juga memberikan perhatian kepada wakil Tuhan, kepada sang pengadil, kepada hakim, dengan menaikkan gaji mereka hingga 280%. Negara sedang susah, hashtagnya efisiensi anggaran, tapi Presiden menaikkan 280% bagi Bapak Ibu Hakim. Kira-kira Oman Usman dapat kenaikan gaji juga nggak ya? Masih ingat nggak? Zaman Pak Harto bisa dibilang tiap tahun pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil. Sekarang disebut sebagai aparat sipil negara. Kenaikannya beragam, tapi yang pasti kenaikan itu diumumkan oleh Presiden Soeharto dari atas podium di gedung MPR DPR. Dan betul-betul saya masih ingat setiap kali sampai pada alinea kenaikan gaji bagi PNS seluruh wakil rakyat, berarti masyarakat bertepuk tangan riuh menyambut betapa murah hatinya sang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan terhadap para aparat birokrasi. Tapi ada yang janggal menurut saya ketika sekarang beberapa waktu lalu Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan gaji bagi para hakim. Kenapa saya katakan janggal? Kenapa saya katakan agak aneh? Karena sebelum mengumumkan kenaikan gaji itu, pada alinea sebelumnya, Presiden Prabowo justru bercerita tentang bagaimana anti klimaks penegakan hukum berlangsung di ruang sidang. Polisi anggaplah sudah kerja keras. Tapi ternyata yang meruntuhkan ekspektasi publik, yang mengguncang rasa keadilan masyarakat justru di ruang mahkamah sidang. Berarti siapa yang tanggung jawab? Hakim. Setelah sampai pada alinea itu, berlanjut ke alinea tentang kenaikan gaji, juga bertepuk tangan para hadirin. Yang notabene kebanyakan adalah para hakim dan calon hakim. Bagi saya tepuk tangan itu tidak sepantasnya dilakukan. Bagi saya kenaikan gaji yang satu ini tidak pantas disambut dengan tepuk tangan. Karena disadari atau tidak, ternyata kenaikan gaji itu memang dilatar belakangi oleh keinsafan Presiden. Dan saya pikir keinsafan kita semua, bahwa ada yang bermasalah ini pada integritas hakim. Hakim yang semestinya menempati kasta tertinggi di masyarakat, tapi kelakuannya justru mencerminkan mereka-mereka dari kasta terbawah, pencoleng, maling, dan sejenisnya. Nah, bagaimana mungkin setelah dijuluki secara tidak langsung sebagai representasi masyarakat kelas bawah, dinaikkan gajinya, lalu disambut tepuk tangan? Menurut saya tidak pantas lah. Tidak pantas pengumuman itu disambut dengan tepuk tangan. Justru, alih-alih senyum gembira, sepatutnya para hakim terutama tertunduk dengan duka. Bahwa ketahuan sudah sebab sakitnya mereka, sebab bermasalahnya mereka, sebab terlanggarnya kode etik oleh mereka, bahkan sebab terjadinya pidana oleh hakim justru akibat kelakuan mereka, akibat tabiat buruk mereka. Jadi clear ya, sesungguhnya ini bukan sungguh-sungguh kabar yang baik, tapi justru tamparan yang sangat keras ke para hakim kita. Saya pun sejujurnya juga tidak terlalu optimis bahwa dengan menaikkan gaji maka itu akan membuat hakim-hakim kita menjadi lebih baik. Saya menyambut gembira kenaikan gaji itu, tapi saya tidak begitu yakin akan kemujarabannya. Karena saya yakin bahwa jenis korupsi itu tidak hanya satu, minimal ada 3. Yang pertama, corruption by need, korupsi karena kebutuhan. Kalau kita bicara korupsi yang satu ini, memang ketika kebutuhan para hakim terpenuhi, maka hitung-hitungan di atas kertas mereka tidak akan korupsi lagi. Tapi jangan lupa loh, ada korupsi tipe 2, yaitu corruption by greed, korupsi karena kerakusan. Jadi betapapun kebutuhannya sudah terpenuhi, tapi selama kerakusannya terus menyalak,
maka ya para hakim, mungkin lebih tepat disebut sebagai oknum hakim, akan terus-menerus terdorong untuk memuaskan syahwat kerakusannya. Naik gaji 300% kah? 500% kah? 1000% kah? Selama kerakusan itu tetap ada di dalam dada hakim, percayalah, kenaikan gaji tidak akan ampuh untuk menghentikan kelakuan nir etik mereka. Ujung-ujungnya ya korupsi tetap akan merajalela. Ujung-ujungnya Presiden Prabowo akan kembali kecewa. Karena ternyata ruang sidang yang semestinya luhur, para hakim yang semestinya berkelakuan mulia itu justru merusak rasa keadilan kita bersama. Jangan lupakan korupsi tipe 3. Corruption by system. Ini nih, karena korupsi sudah sedemikian beranak pinak, sudah berkembang biak, maka seolah-olah dari hulu sampai hilir dalam sistem otoritas penegakan hukum, dalam konteks ini kita bicara Mahkamah Agung, itu sudah merajalela yang namanya korupsi. Nah, lagi-lagi, kalau kenaikan gaji dilakukan, sementara korupsinya sudah sistemik sedemikian dalam, nah sudah. Kita tampaknya akan menelan pil pahit kembali. Kita akan menelan ludah kembali. Bahwa ternyata betapapun negara sudah susah payah mencari sumber-sumber anggaran yang bisa dikais untuk kemudian membuat hakim lebih sejahtera, tapi karena persoalan korupsinya sudah sedemikian sistemik, sudah amat sangat parah, tidak ada perubahan yang kita bisa harapkan. Muncul pertanyaan, kalau kita sebatas bicara manusia-manusia hakim, kenapa mereka bisa menjadi koruptor ya? Jawabannya, cek garis vertikal, cek garis horizontal. Garis vertikal kita sebut saja sebagai personal interest. Artinya, hakim ketika mengenakan toganya tidak sungguh-sungguh bekerja semata-mata demi kepastian, kemanfaatan, keadilan, dan kemanusiaan. Tidak, tapi mereka punya kepentingan pribadi. Personal interest yang sifatnya tersembunyi. Nah, susah ini. Kalau setiap insan hakim ternyata punya kepentingan egosentrisnya, susah bagi kita berharap bahwa mereka akan konsekuen dengan sapaan sebagai yang mulia. Itu garis vertikal. Sekarang kita bicara garis horizontal. Pertama, pengawasan yang rendah. Anggaplah di Mahkamah Agung sudah ada badan pengawasan. Anggaplah di Jalan Keramat sudah ada komisi yudisial. Anggaplah di website Mahkamah Agung sudah tersedia menu bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan sekiranya mereka bertemu dengan hakim-hakim nakal. Tapi sekian banyak mekanisme pengawasan itu sepertinya dirasa masih belum cukup kuat untuk mengendalikan tindak tanduk hakim agar tetap selalu dalam koridor. Nah, kalau kemudian pengawasan sudah lemah, apa boleh buat? Tinggal menunggu waktu saja sampai hakim-hakim yang bertoga hitam kemudian juga berperilaku hitam. Garis horizontal atau garis mendatar di samping bicara tentang pengawasan yang rendah juga menyinggung ihwal kecenderungan hakim juga untuk menutup-nutupi kesalahan sejawat mereka. Jadi sulit bagi kita berharap hakim akan menjelma sebagai whistleblower. Sulit bagi kita berharap hakim akan mengadukan atau melaporkan kasus-kasus korupsi yang sesungguhnya dilakukan oleh sesama kolega sendiri. Nah, inilah penyebab kenapa kemudian insan-insan hakim, manusia-manusia hakim menjadi koruptor. Sebetulnya pahit bagi saya mengatakan ini, tapi itulah realitas yang ada di depan mata kita semua. Nah, sekarang kita kembali nih, bicara tentang kenaikan gaji bagi hakim yang dianggap oleh Presiden Prabowo sebagai penawar atas segala problematika kesejahteraan hakim. Inilah yang diyakini oleh istana sebagai resep mujarab untuk menghentikan tindak tanduk koruptif para hakim kita. Jangan salah nih, jangan saya dipersekusi, jangan pula dikriminalisasi. Saya menyambut gembira adanya kenaikan gaji itu. Tapi hitung-hitungan saya juga, korupsi kan tidak disebabkan oleh faktor tunggal. Kita sudah singgung tadi. Ada faktor majemuk, ada lebih dari satu faktor. Persoalannya, apakah pemerintah, apakah otoritas Mahkamah Agung, apakah otoritas komisi yudisial sudah sama-sama memikirkan adanya resep-resep berikutnya untuk menangkal korupsi di lingkungan Mahkamah Agung? Harapan saya demikian. Kalau kemudian fokusnya hanya pada satu faktor saja, yaitu gaji saja, lagi-lagi saya harus minta maaf ini, saya tidak yakinlah
bahwa resep tunggal ini akan menyelesaikan persoalan korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Satu lagi ya, ada riset yang menyebut bahwa kenaikan gaji, kemudian korupsi mengalami penurunan, itu sebab akibatnya beragam. Ada sebagian riset yang memang menemukan kenaikan gaji membuat tingkat korupsi menurun. Juga ada riset yang lain, bahwa kenaikan gaji tidak ada tuh hukum sebab akibatnya dengan naik turunnya korupsi. Bahkan gaji naik, korupsi ikut naik. Nah kalau kemudian situasi sudah seperti ini, maka lantas lagi-lagi apa boleh buat? Pikir ulang nih, apakah kenaikan gaji bagi para hakim akan menyembuhkan mereka dari kesakitan mereka, yaitu tidak mampu mengendalikan syahwat untuk tidak menggangsir uang negara, untuk tidak kemudian terhasut oleh godaan untuk mementingkan kepentingan mereka masing-masing. Terakhir, mudah-mudahan ini bisa jadi pertimbangan juga ini, yaitu konon kenaikan gaji akan bisa menurunkan korupsi kalau kenaikan gajinya mencapai 7 kali lipat. Dengan kata lain, kalau sebatas 280% mengacu penelitian yang satu ini, lagi-lagi sepertinya masih jauh panggang dari api. Kenaikan gaji itu masih terlalu sedikit untuk menangkal, untuk membangun imunitas para hakim kita dari godaan korupsi. Jadi mudah-mudahan pada waktu-waktu yang akan datang, kenaikan gaji akan bertambah hingga mencapai minimal 700%. Sementara kita menunggu efek kenaikan gaji terhadap membaiknya tabiat para hakim kita, mari kita berdoa bersama bahwa hakim-hakim kita akan menjadi lebih baik, dan ketika mereka melakukan pelanggaran hukum, ketika mereka mengobrak-abrik kode etik dan pedoman perilaku hakim, ketika mereka menggagahi pidana, semoga hukuman bagi mereka juga lebih berat lagi. Dan satu, semoga Paman Usman segera angkat kaki.